Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Today is an English day, so Mr. Sultan wants all of you to prepare your notebook to write down the material that Mr. Sultan will explain to you all. So, let's begin our lesson today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke materi yang akan kita pelajari on the second semester. Check it out. On the second semester, we will do learning about present perfect tense, and then giving interesting news or information, and then narrative text. After that, grammar, past perfect tense, report text, grammar may and might, grammar can and could. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Ya, jadi present perfect tense adalah suatu tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang telah dilakukan pada saat ini. Tentu kalian masih ingat apa itu tenses? Tenses itu grammar yang mempelajari waktu. Jadi kata kerja digunakan masa lampau, masa saat ini, dan masa depan. Itu berbeda-beda dan semua ada rumusnya. Kali ini kita belajar tentang present perfect tense. Saya ulangi lagi, present perfect tense adalah suatu tenses yang digunakan untuk menggambarkan sebuah aktivitas yang telah dilakukan pada saat ini. Jadi wes rampung tapi lagi wae. Seperti itu bahasa Kacangan City. Disebut perfect karena aktivitas itu telah terjadi atau sudah diselesaikan secara sempurna. Jadi sudah benar-benar selesai, tapi baru saja atau pada saat ini. Maka namanya present perfect tense. Present perfect tense memakai have atau has yang artinya sudah. Jadi hati-hati, have atau has di sini artinya sudah, bukan memiliki. Kalau have atau has yang artinya memiliki, itu ciri-cirinya diikuti oleh noun atau kata benda. Tapi kalau diikuti oleh kata kerja atau verb, berarti dia artinya sudah. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Next. Function, fungsi ya. Present perfect tense berfungsi untuk menunjukkan suatu aktivitas yang baru saja selesai. Maka efek dari pekerjaan tersebut masih dapat kita rasakan. Biasanya ditambahkan kata just sebelum have atau has. Contoh, My father just has come back from London. Ayahku baru saja kembali dari London. Kembali bermakna pulang. Pulangnya ini sudah terjadi, sudah sampai rumah. Maka pakainya has come back from London. Kenapa ada just? Karena menunjukkan itu baru saja terjadi. Kemudian ada present perfect tense digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang pernah dilakukan di masa lalu, namun waktu dari aktivitas tersebut tidak jelas diketahui. Pokoknya wes ngelakoni sesuatu tapi lali kapan. Contoh, I have read the novel. Aku telah membaca novelnya, but I forgot the story. Tapi aku lupa ceritanya. Jadi aku wes maca novel tapi aku lali ceritane gitu. Kira-kira seperti itu, maka memakai present perfect tense ya. I have read, ada have-nya, ada read diikuti oleh verb. Kalian lihat itu yang tulisan kuning. Aku have read. Aku telah membaca novelnya. But I forgot the story. Aku lupa ceritanya. Present perfect tense juga berguna untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Contoh,
I have called him so many times. Aku telah menelponnya beberapa kali. Nah, aku telah menelponnya. Nah, telah menelponnya itu merupakan present perfect tense. Jadi dia ada ditambahi have-nya. Pakai have itu kalau Ayu Dewi, karena Ayu Dewi radoyan s. Tapi pakai has kalau subjeknya he, she, dan it. Nah, semoga kalian tidak lupa tentang itu. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya, simple perfect tense. Jadi yang pakai rumus itu nggak cuma matematika, kimia dan fisika, tapi bahasa Inggris juga. Ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, bentuk positif itu seperti apa toh? Nah, kita lihat. Bentuk positif rumusnya yang pertama subjek, S itu adalah melambangkan subjek. Kemudian ada have atau has. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya Ayu Dewi, berarti dia pakainya have atau has? Pakainya have, karena dia radoyan S Ayu Dewi, maka sing enak SS ora dienggo. Kalau he, she, it subjeknya, maka dia pasti pakainya has. Subjek have atau has, kemudian verb 3. Nah, verb 3 itu verb ing ya. Bukan verb ing. I'm so sorry. Verb 3 itu nanti kita pelajari verb 3-nya, ada penjelasan tersendiri. Sekarang kita langsung ke contoh ya. Contohnya verb 3 itu I have written ya. I itu subjek, have itu kenapa pakai have, karena I tidak doyan s, kemudian written asal kata write. Nah, ini namanya bentuk ketiga, written ya. A romantic novel. Aku telah menulis ya. I have written a romantic novel. Aku telah menulis novel yang romantis. Kemudian she has read a magazine. Dia has ya. Kenapa dia pakai has? She itu karena she doyan s. She has read a magazine. Dia telah membaca magazine. Magazine itu majalah. Nah, itu contoh kalimatnya. Kemudian ada negatif ya. Negative sentences atau kalimat negatif itu rumusnya sama, tinggal ditambah not di tengah-tengahnya. Contoh subjek have atau has plus not plus verb 3. I have not written a romantic novel. Aku belum selesai menulis novel romantis ya. Jadi tadi telah selesai mengerjakan atau menulis. Kalau ada not-nya berarti belum selesai menulis. She has not read a magazine. Dia tidak membaca majalahnya ya. She has not read a magazine. Jadi ada positif, ada negatif. Kalimat positif itu yang tidak ada kata no ya. Jadi positif itu yes. Maksudnya yes seperti apa? Contoh tadi I have, aku telah menulis novel yang romantis. Kemudian negatifnya aku tidak menulis novel yang romantis, seperti itu. Kemudian interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya. Kalimat tanya have atau has, jadi diawali dengan have atau has. Kemudian subjek, kemudian verb 3. Jadi kalau di positif dan negatif itu diawali dengan subjek, tapi kalau kalimat tanya diawali dengan have atau has. Pakai have atau has tergantung subjeknya yang di tengah. Subjeknya misalnya I, berarti dia pakai have. Subjeknya misalnya you, pakainya have. Subjeknya she, pakainya has. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Have I written a romantic novel? Tadi kalimat itu sama dari atas. Aku telah selesai menulis novel romantis. Aku belum selesai atau aku tidak menulis novel romantis. Kemudian yang ketiga, have I written a romantic novel? Apakah aku baru saja menulis novel romantis? Apakah aku menyelesaikan menulis novel romantis? Seperti itu.
Has she read a magazine? Apakah dia telah menyelesaikan membaca sebuah majalah? Seperti itu. Oke, kalian bisa pause video ini, kemudian kalian pelajari dan pantengin terus supaya kalian paham. Contoh kalimat present perfect tense ya, bisa kalian lihat ada 5 contoh kalimat. The earth climate has changed because of global warming. Iklim bumi, climate itu iklim, sudah berubah. Sudah berubahnya itu karena perubahannya masih kita rasakan sampai sekarang. Jadi change itu berubah. Don't walk on the floor, number second. Jangan berjalan di lantai. It has just been moved. Ini baru saja dipel, tadi licin, baru saja dipel. Maka dia pakainya has just. Ada kata just itu baru saja, lagi wae gitu. My grandfather has just gone away due to the diabetes. Kakekku baru saja meninggal karena diabetes. Kemudian Mr. Baswedan has been elected as a governor of Jakarta. Bapak Baswedan ya maksudnya sudah terpilih ya, has been, telah terpilih sebagai gubernur Jakarta. Kemudian yang kelima, I have been gone to Lombok for 2 times. Aku telah ya wis tahu gitu. Aku telah pergi ke Lombok sebanyak 2 kali. Jadi yang kalian lihat itu pakai warna tulisan warna kuning itu bermakna dia adalah ciri-ciri present perfect tense. Oke. Bisa dipahami? So far so good. Nah, sekarang ada latihan soal untuk menguji pemahaman kalian. Jadi ada latihan soal, nanti akan Ustadz Sultan taruh di menu soal, kalian bisa pelajari di sana, kemudian sudah bisa langsung dilihat hasilnya. Seperti itu, nanti ada 10 soal saja gitu ya, bisa dipahami? Kalau bisa, sudah selesai pelajaran hari ini. Let's close our lesson today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay guys, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.